Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babut tajarub, bab percobaan, pengalaman. Haddatsana Farwatu bin Abil Mighra qal haddatsana Ali bin Mishar an Hisham bin Urwah an abihi qal kuntu jalisan 'inda Muawiyah fahaddatsa nafsahu thumma intabah faqala la hilma illa tajrubah yu'iduha thalatha. Telah menceritakan kepada kami Farwah bin Abil Mighra, ia berkata telah menceritakan kepada kami Ali bin Mishar dari Hisham bin Urwah dari ayahnya, ia berkata aku pernah duduk di sisi Muawiyah, lalu ia berbicara kepada dirinya kemudian tersadar, lalu dia pun berkata tidak ada kebijakan kecuali dengan pengalaman. Muawiyah mengulangi perkataannya sampai 3 kali. Nah, ini hadisnya ya ikhwah dari Hisham bin Urwah dari ayahnya, yaitu Urwah bin Az-Zubair, seorang ulama tabi'in. Urwah bin Zubair ini bercerita bahwa suatu hari dia pernah duduk di dekat Muawiyah. Muawiyah ini Muawiyah siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang sahabat Nabi. Lalu ketika itu Muawiyah berbicara kepada dirinya sendiri. Berbicara pada dirinya sendiri, bukan ngomong sendiri. Maksudnya dia merenungkan sesuatu. Setelah itu tersadar. Dia sedang memikirkan sesuatu, tiba-tiba tersadar dia. Lalu dia pun berkata, dengan perkataannya didengar oleh Urwah bin Az-Zubair. Kata Muawiyah, la hilma illa tajrubah. Dalam riwayat lain lebih tepatnya la hilma illa bitajribah. Tidak ada kebijaksanaan kecuali dengan pengalaman. Tidak ada kebijaksanaan. Hilm di sini diartikan kebijaksanaan. Bisa juga artinya kesabaran. Maksud hilm itu begini. Misalkan contohnya kalau ada orang yang menyakiti dia tidak tergesa-gesa membalasnya, tapi lebih seringnya memaafkan. Artinya dia bukan orang yang sembrono, langsung bertindak, tidak tanpa pertimbangan, seperti itu. Maksud hilm, bijak kalau terjemahan bahasa Indonesia, artinya orang yang kalau disakiti atau mengalami perlakuan yang tidak enak, dia bersikap tenang dan memaafkan. Itu namanya hilm. Makanya kalau diterjemahkan bisa diartikan bijak atau bijaksana atau bisa diartikan sabar. Nah, di sini Muawiyah menyatakan tidak ada kebijaksanaan, tidak ada sifat bijak kecuali melalui pengalaman, kecuali lewat pengalaman. Artinya begini, seorang tidak bisa punya sifat bijak kecuali dengan latihan. Melalui pengalaman, sekali disakiti dia berusaha sabar, 2 kali, sampai akhirnya kesabaran ini menjadi sifat yang mendarah daging. Nah, ini namanya kebijaksanaan. Jadi tidak ada yang instan, segala sesuatu perlu usaha, perlu latihan. Nah, ini maksud Muawiyah, tidak ada sifat bijak kecuali melalui pengalaman, kecuali lewat latihan. Berulang-ulang disakiti, pertama mungkin marah, tapi yang kedua bisa nahan, terus berikutnya benar-benar memaafkan, berikutnya sudah seperti biasa. Nah, ini butuh pengalaman, butuh latihan. Nah, ini perkataan Muawiyah. Muawiyah mengatakan ini sampai 3 kali. Tandanya apa? Penting masalah tersebut ya. Nah, ini makna hadisnya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antara yang pertama, sifat hilm, bijak, tenang, sabar, tidak tergesa-gesa,
dalam marah, ini lahir dari pengalaman dan latihan. Sifat bijak, tenang, sabar, tidak tergesa-gesa dalam marah, ini lahir dari pengalaman, lahir dari latihan. Artinya sifat tersebut tidak datang secara instan. Jadi Bapak-Bapak, segala sesuatu butuh proses, butuh latihan, nggak ada yang instan. Segala sesuatu yang instan itu tidak baik, itu tidak. Apa-apa instan, itu tidak baik ya. Jadi harus latihan, harus lewat waktu yang lama ya. Ini faedah pertama. Lalu faedah kedua, pentingnya muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu apa ya? Refleksi diri. Apa istilah introspeksi diri. Nah itu. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, Muawiyah berbicara kepada dirinya. Berbicara kepada dirinya bukan ngomong sendiri, "Hai, begini," enggak. Maksudnya dia berpikir, merenung, memikirkan sesuatu sebelum berbicara, sebelum mengambil keputusan. Nah ini namanya muhasabah, refleksi diri. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, siapa yang memiliki pesan yang penting, maka hendaknya mengulang. Siapa yang punya pesan yang penting, maka hendaknya mengulang pesannya berkali-kali. Siapa yang punya pesan yang penting, maka hendaknya mengulang pesannya berkali-kali. Artinya kalau kita punya pesan kepada orang, pesan ini penting, maka hendaknya diulang. Contohnya dalam hadis ini, Muawiyah mengulang sampai 3 kali. Dan inilah sunnah Nabi, praktek Nabi begitu juga. Nabi kalau ada dalam suatu masalah, beliau ingin menyampaikan nasihat yang penting, beliau mengulangi nasihatnya sampai 3 kali. Contohnya, karena dalam suatu perjalanan beliau menyaksikan ada sahabat Nabi berwudu tidak benar. Dia mencuci kakinya tapi masih ada bagian kakinya yang masih kering. Maka Nabi pun berkata dengan suara nyaring, diulang sampai 3 kali, wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit yang terkena api neraka. Celakalah tumit-tumit yang terkena api neraka. Celakalah tumit-tumit yang terkena api neraka. Artinya beliau di sini menekankan bahwasanya ketika wudhu, kaki harus benar-benar basah. Karena kalau tidak basah akan terkena kilatan api neraka. Nah, di sini beliau mengulang sampai 3 kali. Untuk menunjukkan apa? Pentingnya nasihat beliau tersebut. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, yakni kesabaran adalah hasil proses, bukan bakat semata. Kesabaran dan kebijaksanaan ini perlu dengan latihan, bukan mengandalkan bakat semata. Ya, walaupun kita tidak pungkiri ada orang yang ketika lahir sudah punya sifat bijak, dia disakiti tidak tergesa-gesa membalas, ada. Tapi seringnya sifat ini bisa kita dapatkan dengan latihan dan pengalaman. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.